Hai, selamat datang di InStory. Matikan lampunya dan dengarkan baik-baik. Pengglaris part terakhir. Saya selalu percaya bahwa di balik setiap hal yang tampak supranatural, selalu ada penjelasan yang masuk akal. 7 tahun bekerja di industri film mengajarkan saya itu bahwa segalanya ada di balik layar. Ada yang mengatur, ada yang mengendalikan, dan di akhir semua ini, saya menemukan penjelasan yang masuk akal itu. Tapi penjelasannya justru jauh lebih menyeramkan dari apapun yang pernah saya bayangkan. Saya mendekati tas itu, langkah demi langkah, melewati lantai studio yang terasa semakin panjang semakin saya berjalan. Lampu studio yang biasanya terang terasa redup, udara terasa lebih berat. Saya berhenti tepat di depan tas itu. Boneka itu masih di posisi yang sama, duduk di atas tas, menghadap ke arah saya. Saya mengambilnya, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, saya benar-benar memperhatikannya dengan teliti. Bahan pembuat boneka ini bukan kain biasa. Teksturnya lebih seperti kulit, tipis, halus, dengan jahitan tangan yang sangat rapi. Di setiap sambungannya, di bagian punggungnya, ada ukiran kecil yang baru saya perhatikan sekarang. Sebuah nama, bukan nama Mbak R, nama saya. Nama lengkap saya. Ukiran itu tidak terlihat baru. Warnanya sudah memudar seperti bagian boneka yang lain. Seperti sudah ada di sana sejak lama. Sejak sebelum saya pernah bertemu Mbak R. Tangan saya hampir menjatuhkan boneka itu. Tapi saya tidak jadi. Karena di belakang saya terdengar suara pintu studio terbuka. Mbak R berdiri di ambang pintu studio. Bukan Mbak R yang saya kenal di depan kamera, yang selalu rapi, selalu tersenyum, selalu profesional. Ini Mbak R yang berbeda. Wajahnya lelah, matanya sembab, rambutnya tidak tertata, dan ekspresinya saat melihat saya memegang boneka itu bukan marah, tapi lega. Akhirnya, katanya pelan, "Saya sudah menunggu kamu berani mengambilnya." Saya tidak bergerak. Apa maksud nama saya ada di boneka ini? Mbak R masuk ke studio dan menutup pintu di belakangnya. Dia berjalan ke arah saya dengan langkah yang berat, seperti seseorang yang sudah sangat lama menanggung beban. "Duduk," katanya. "Ini cerita yang panjang." Kami duduk berhadapan di lantai studio yang dingin. Boneka itu ada di antara kami, dan Mbak R mulai bercerita. 7 tahun lalu, persis 7 tahun sebelum hari itu, karier Mbak R sedang di titik terendah. Kontrak habis tidak diperpanjang. Wajahnya mulai terlupakan. Tawarannya proyek mulai sepi. Dia hampir memutuskan untuk berhenti. Lalu, seseorang, dia tidak menyebut nama, hanya bilang, orang yang saya percaya, memperkenalkannya dengan seorang dukun tua di luar kota. Dukun itu menawarkan penglaris, bukan jimat biasa, sebuah ikatan, sesuatu yang akan selalu mengikutinya, melindunginya, memastikan namanya selalu bersinar. Imbalannya tidak disebutkan di awal, tidak ada yang pernah menyebut harganya di awal. Kata Mbak R dengan suara pahit. Karier Mbak R meledak dalam hitungan bulan. Setelah pertemuan itu, proyek datang bertubi-tubi. Namanya ada di mana-mana. Semua orang ingin bekerja dengannya, tapi sesuatu selalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Terutama di tempat yang gelap, terutama di depan kamera. Saya bisa melihatnya, kata Mbak R. Sudah 7 tahun saya bisa melihatnya. Berdiri di sudut ruangan, duduk di sebelah saya saat makeup, menemani saya di set. Kenapa
Kamu tidak berhenti, tidak pergi ke orang lain untuk minta tolong? Mbak R menatap saya dengan ekspresi yang tidak bisa saya baca. Karena saya tidak bisa. Ikatan ini tidak bisa diputus oleh sembarang orang. Dia mengangguk ke arah boneka di antara kami. Tapi bisa diputus oleh orang yang namanya sudah ada di dalam boneka itu. Sejak awal saya menatap boneka itu, lalu kembali ke Mbak R. Nama saya sudah ada di sana sejak 7 tahun lalu. Sejak sebelum kita pernah bertemu. Jawabnya, dukun itu yang menulis nama kamu. Dia bilang akan ada seorang pria yang bekerja dengan tangan membangun dunia dari benda-benda nyata yang pada akhirnya akan menemukan boneka ini. Dan hanya dia yang bisa mengakhiri semuanya. Membangun dunia dari benda-benda nyata. Berencana pembuat set, yaitu saya. Apa yang harus saya lakukan? Tanya saya. Mbak R mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah kertas terlipat, tua, kekuningan, dengan tulisan tangan yang sudah memudar. Dukun itu meninggal 2 tahun setelah saya datang kepadanya. Tapi dia meninggalkan ini untuk saya dan bilang bahwa saya harus memberikannya kepada orang yang namanya ada di boneka itu. Saya membuka kertas itu. Isinya instruksi, ditulis dalam bahasa Jawa yang sebagian bisa saya baca, sebagian tidak. Tapi intinya, boneka itu harus dikembalikan ke tempat asalnya, bukan dikubur, bukan dibakar, tapi dikembalikan ke tangan dukun yang membuatnya. Dukun itu sudah meninggal. Kata saya, bukan dukun itu. Jawab Mbak R. Dukun yang mengajarinya, yang asli, yang ada sebelum semuanya. Di mana dia? Mbak R menyebutkan sebuah nama tempat, sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang saya tidak pernah dengar sebelumnya. Kamu harus pergi ke sana, bawa boneka itu, dan jangan biarkan siapapun tahu kamu pergi. Kenapa saya? Kenapa bukan kamu yang pergi? Karena saya sudah mencoba, kata Mbak R. Suaranya retak untuk pertama kalinya. 2 kali. Setiap kali saya mencoba pergi ke sana, sesuatu terjadi. Kecelakaan, sakit mendadak, orang-orang di sekitar saya yang terluka. Dia menatap saya langsung di mata. Tapi, kamu bisa. Nama kamu di boneka itu bukan ikatan. Nama kamu adalah kunci. Saya memegang boneka itu erat, menatap ukiran nama saya di punggungnya. Lalu sesuatu terjadi yang tidak saya antisipasi. Semua lampu studio padam sekaligus. Gelap total. Saya mendengar suara Mbak R mengambil napas tajam di sebelah saya. Lalu dalam gelap itu, saya merasakan sesuatu. Sentuhan di bahu saya. Bukan tangan manusia. Terlalu dingin, terlalu ringan. Seperti sesuatu yang tidak punya berat sepenuhnya. Dan di telinga saya, dalam kegelapan studio itu, sesuatu berbisik dengan suara yang saya kenal. Suara saya sendiri. Jangan kembalikan saya. Lampu menyala kembali 3 detik kemudian. Saya berdiri di tengah studio. Boneka itu masih di tangan saya. Mbak R ada di depan saya. Tapi ekspresinya berbeda dari 3 detik yang lalu. Matanya lebih tenang. Bahunya tidak lagi tegang. Kamu dengar tadi, tanyanya. Ja, itu bukan suara kamu. Saya tahu. Mbak R menatap boneka itu di tangan saya dengan ekspresi yang sulit saya baca. Campuran antara lega dan sedih. 7 tahun, bisiknya. Akhirnya, saya membawa boneka itu pulang malam itu. Dan keesokan harinya, saya berangkat ke desa yang disebutkan Mbak R. Perjalanan 7 jam sendirian. Tanpa memberitahu siapapun kemana saya pergi. Saya menemukan tempat yang dimaksud. Sebuah rumah tua di ujung desa. Ditinggal kosong, tapi terasa seperti masih dihuni. Saya meletakkan boneka itu di ambang pintu.
seperti yang tertulis di kertas instruksi itu, dan saya berbalik, berjalan kembali ke mobil saya. Tidak menoleh, tapi 10 langkah dari pintu itu, saya mendengar sesuatu. Suara pintu tua berderit terbuka, lalu tertutup. Saya terus berjalan. 2 minggu kemudian, saya kembali ke studio untuk menyelesaikan sisa kontrak saya. Mbak R sudah tidak ada di proyek itu, kata produser. Dia mengundurkan diri mendadak. Kabarnya, dia memutuskan pensiun dari dunia hiburan. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Kamera monitor sudut kiri atas studio tidak pernah lagi menangkap siluet apapun. Semuanya terasa normal kembali. Semuanya. Kecuali satu hal. Seminggu setelah saya kembali dari desa itu, saya merapikan tas kerja saya, dan di dasar tas, di antara dokumen dan alat tulis yang biasa saya bawa, saya menemukan sebuah boneka kecil. Bukan boneka yang sama. Boneka ini baru, bahan yang berbeda, wajah yang berbeda, tapi di punggungnya ada ukiran nama. Bukan nama saya kali ini, nama putri saya yang baru berusia 4 tahun, dan di bawah nama itu, dalam ukiran yang sangat kecil, sebuah angka 7. 7 tahun, siklus yang sama. Saya mengira saya mengakhiri semuanya. Ternyata saya hanya memindahkannya. Selesai, tapi belum selesai seutuhnya. Tunggu cerita selanjutnya. Subscribe dan nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan. Sampai jumpa lagi.